Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat dunia dan akhirat kita. Semoga majelis kita ini menjadi penyebab wasilah untuk kekokohan keluarga kita. Semoga juga menjadi wasilah untuk penjagaan Allah kepada anak cucu kita, dan juga insya Allah menjadi penguat ya, menjadi salah satu wasilah juga agar Allah menjaga negeri kita Indonesia dan juga negeri-negeri muslim di tempat yang lain, sehingga kita insya Allah semakin bersemangat untuk menuntut ilmu, supaya kita semakin semangat. Saya langsung masuk ya, ini buat pijakan kita supaya semakin semangat menuntut ilmu. Kita masuk di halaman ke-7 ya Bu. Mengapa kita perlu menikah ya? Nah, tidak apa-apa kita belajar lagi. Surahnya surah An-Nur Bu ya. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nah, jadi di ayat pertama dalam surah An-Nur ini jelas Bu ya. Pertama, wa ankihul ayama. Nikahkanlah orang-orang yang masih bujang. Berarti masing-masing kita, kalau kita ini wali, kewajiban kita adalah ya berusaha mengikhtiarkan anak-anak kita mendapat pasangan yang soli dan solihah. Hanya saja Bu, hati-hati kesemangatan mama-mama, kesemangatan bapak-bapak ya, seolah-olah sampai dia yang mau nikah. Itu sempat terjadi sama saya Bu ya, kesemangatan ya, padahal anaknya belum siap ya. Nah, jadi nggak boleh juga kita terlalu bersemangat ya, sampai kemudian mengorbankan anak kita tidak nyaman ya. Jadi kalau dalam prosesnya Bu, perlu at-ta'anni, perlu pelan-pelan. Tapi kalau sudah jadi baru dipercepat ya. Jadi jangan dalam prosesnya itu terburu-buru ya. Perlu tahu betul karakter anak kita, keinginannya seperti apa, karena ini kalau bisa sekali seumur hidup. Jadi pertama, kita punya tugas apa Bu? Menikahkan, mencari wa angkihu, ini perintah Bu, wa angkihul ayyama minkum. Nikahkanlah. Jadi ini tugas wali ya, tugas dari orang tuanya. Dan bahkan dalam riwayat nggak boleh juga sembarangan cari wali, karena wali ini tugasnya adalah jika nanti ada permasalahan dalam rumah tangga, dia juga harus ikut memperbaikinya ya, seperti itu. Sehingga wali itu tidak hanya selesai menikahkan, mencarikan pasangan, tapi mengiringi kehidupan rumah tangga ya, pasangan hidup ini, sehingga selalu terkontrol dalam koridornya ya. Itulah seperti yang dilakukan oleh sahabat Bu Nabi Ibrahim, Abul Ambiya, di mana dia berkunjung 2 kali ke Ismail ya Bu ya. Ya kan, yang pertama kali suami istrinya bilang makanan kami buruk ya, minuman kami paling buruk ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan sampaikan kepada suamimu ganti palang pintunya ya kan. Nah, maka adakah tadi yang datang ada orang tua, dia tanya tentang makanan dan minuman, terus dia pesannya apa? Ganti palang pintu. Akhirnya dikasih istri adalah ayahku, dan aku dapat amanah untuk menceraikanmu ya. Karena sudah ketahuan Bu ya. Sebab apa Bu? Hati-hati, apa yang dalam hati kita itu akan terlihat dalam lisan kita. Karena seperti ceret, kalau ceret itu isinya teh, yang keluar ya teh. Kalau tidak mungkin isinya kopi susu, keluarnya teh, itu aneh ya Bu ya. Ini Bu Ustazah, ini adalah ceret pokoknya paling keren, isinya kopi tertumpah teh, nggak ada kayak gitu ya. Ibu juga nggak percaya ya. Jadi Bu, ibarat hati kita itu tekonya ya. Jadi apa yang keluar dari yang keluar dari mulut teko itu adalah lisan. Nah,
Sehingga itulah Bu sebenarnya dalam proses ya menikahkan ya. Jadi kita tadi punya apa Bu? Punya kewajiban apa? Menikahkan. Ini Bu termasuk juga kalau ibu-ibu di satu tempat, satu wilayah adalah orang yang dituakan. Dan ibu banyak dipertemukan bujang-bujang laki dan putri-putri perempuan. Ibu juga punya peran di situ. Ya, saya ulang Bu ya. Jadi apa? Wa ankihul ayyama minkum di sini bukan sekedar nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Ini pertama adalah apa? Kewajiban penting kepada anak kita. Ya. Tapi memang ini prosesnya panjang Bu ya. Jadi kewajiban perintah untuk kita menikahkan anak kita di dalamnya Bu ada perintah kita mempersiapkan anak kita itu dari kecil agar baliknya sudah mencapai dengan baik. Balik itu kan Bu dia bisa bedain ya yang baik dan buruk ya. Dia bisa mengambil tanggung jawab. Nah, itu dari situ Bu. Jadi apalagi sekarang nih Bu katanya anak remaja itu rentang waktu apa? Baliknya makin jauh ya. Makin mundur 7 tahun. Kalau dulu zaman dulu anak-anak 15 tahun udah dewasa. Kalau sekarang 35 tahun juga belum matang kedewasaannya. Ya Bu. Kenapa? Karena hidupnya super dilayani. Apa-apa dilayani, dimudahkan. Apalagi kan kita rata-rata ibu-ibu yang berkata dan ayah-ayah, kasihan aku sudah susah nggak mau anakku susah lagi. Padahal anak kita harus diajari yang susah-susah. Yuk kita ini berhasil karena pernah susah. Ya, justru diajarkan ya. Itu berdasarkan pendapat Al-Quran. Bahkan tidak benar tuh orang tua yang mengatakan aku ini kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk anak-anakku. Itu nggak benar. Karena apa? Makanya Masya Allah pembahasan tentang kata rahmah dengan kata ra'fah itu beda. Jadi ra'fah itu kasihan. Kalau rahmah itu adalah kasih sayang, tapi bentuk kasih sayang itu persis seperti kejadiannya Nabi Khidir sama Nabi Musa. Para ulama ada seorang pakar parenting namanya Dr. Ibrahim Khulaifi, dia berkata kalau ra'fah itu sifat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Dia ngelihat depannya aja kasihan. Kalau rahmah itu sifat Nabi Khidir. Dia ngelihat kasihan anak ini dibunuh ya. Tapi apa? Itulah bentuk kasih sayang. Dia nggak apa-apa dimatiin. Kenapa? Karena dia kalau hidup dia menjadi anak yang durhaka. Maksudnya apa? Kita kadang ngelihat anak kita kasihan anakku jadi tukang-tukang misalnya nyuci motor di tempat temanku, kasihannya anakku maka dia sarjana. Nah, tuh. Harusnya nggak apa-apa ya. Karena dia dengan mencuci motor itu dia belajar cari uang sendiri, apalagi dia sudah di usia balik. Di usia balik, sebenarnya balik itu kan dari dia SMP atau dari mimpi basah berubah suaranya. Itu sudah dikaryakan. Nah, ditambah lagi katanya kita ini kan tadi surah An-Nur ya Bu ya. Surah An-Nur itu Bu. Jadi sampai sebenarnya kita sebagai orang tua tuh punya privasi. Kita itu Bu harusnya tidak melayani anak terus. Ada waktunya kita istirahat di 3 waktu. Pertama apa? Zuhur. Ya, ketika melepaskan pakaian kan ada Bu senang. Yang ketiga salah satu auratil lakum ya. Yang kedua apa? Saat kita tidur malam hari ya. Dan saat apa? Waktu subuh. Nah itu 3 waktu. Jadi anak-anak harus menghormati kita. Bukan yang sama anak terus kita jadi pembantunya anak, nggak boleh begitu. Kalau anak minta dilayani maaf ya, Umi juga capek. Nanti kalau Umi nggak istirahat sama Abi, nanti bisa marah-marah sama kalian, nggak melayani kalian. Kalian kerjakan sendiri, Umi ini sudah waktunya istirahat, tidur. Jadi kita dihormati. Yang sebenarnya itu kamar kita nggak boleh terbuka 24 jam. Kita punya privacy. Sehingga nggak ada kata-kata bahwa hidup kita nih habis untuk anak kita. Itu nanti menjadi penyebab kita nggak bisa melaksanakan perintah Allah ini, wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum. Itu menjadi penyebab kita nggak bisa melakukan perintah Allah ini. Nikahkanlah anak-anakmu gitu, yang masih bujang dan orang-orang di sekitarmu, nggak bisa. Kenapa? Karena dia masih punya banyak PR.
ya. Punya PR apa? Punya PR dari sisi kedewasaan. Suatu ketika ada seseorang ikhwan bilang sama saya pengen menikah. Iya, coba. Pengen menikah. Maka kemudian saya coba. Ketika dia disuruh ditanya, akhirnya akhwat bertanya, bagaimana kamu seperti ini? Dia bilang, bagaimana visi menikahmu, nanti tujuanmu apa? Semua dia nggak tahu jawab. Nggak tahu ya, saya pengen nikah aja sih, tapi nggak tahu ya, seperti apa nanti untuk rancangan kira-kira setahun ke depan seperti apa, 2 tahun ke depan nggak ada dia, nggak tahu juga. Ia mengalir bagai air aja. Ya Allah, gitu ya. Artinya dia nggak punya rencana. Nah itu. Terus ada juga yang perempuan ya pengen segera menikah, tapi mohon maaf Bu, bau badannya luar biasa, nggak pintar ngurus badan sendiri. Saya bilang pelan-pelan, Mbak, Umi berani ya kamu untuk mencari jodoh, tapi tolong kamu perhatikan badanmu dulu sendiri. Ya. Nah ini Bu apa? Karena anak-anak tidak dibiasakan ya untuk makanya hari ini juga para dosen Bu ya, para dosen itu mengeluhkan anak-anaknya bau badan. Dan rata-rata Bu, banyak sekali anak-anak yang kuliah di awal tahun ya, itu Bu selalu telat ke kampus. Kenapa? Karena masih ditelepon sama maknya dari tempat jauh. Bangun nak. Bayangin. Padahal kemandirian tuh dimulai dari dia bangun sendiri di waktu subuh. Ya, seperti itu. Nah, jadi kemandirian dari waktu sholat, kemandirian dari itu PR kita. Sehingga untuk menyelesaikan perintah Allah yang pertama, kewajiban kita pertama untuk menikahkan orang-orang bujang adalah PR kita di parenting, terutama dari masa balik. Bagaimana Ustazah kalau telat? Nggak ada kata telat, ya. Sehingga harus dari sekarang anak-anak itu punya kewajiban masing-masing. Saya contohnya, Kayis itu SMP kelas 3 apa 2 ya? Kelas 3 ya. Nah itu Bu, dia punya tugas mencuci baju kami. Dan diajari oleh abinya bagaimana mencuci baju putih, bagaimana seperti apa, menjemur seperti apa, diajarin. Harus jemput adiknya, pulang balik diajarin juga bermotor yang safety. Ya. Kemudian harus belajar mencebokin adiknya, ya, harus tuh. Kemudian juga membantu saya di dapur, tuh anak laki, diajarin, seperti itu. Sehingga diberi tugas juga untuk megang misalnya pelajaran adiknya. Ya. Kalau kakak Hamad sudah lebih tinggi lagi ya, sampai menemani adiknya tidur, bahkan pernah kami pergi kemana gitu sudah tinggalin adik-adiknya yang kecil-kecil sama Muhammad anak kedua kami. Seperti itu. Nah kemarin abinya uji lagi dengan dia berangkat ke Pare dengan uang sangat tipis dan sedikit, ya dikasih modal kamera, ya itu. Nah disitulah dia kemarin saya ceritakan Bu ya bagaimana dia baru merasakan dahsyatnya sholat duha. Dan dia saking khawatirnya, saya juga sedih ya Bu, itu sampai bawain bekal. Dia bilang Umi bawain bekal, jadi aku di Surabaya pun tidak makan, tidak belanja jajan. Sehingga nanti aku betul-betul belanjanya di Pare nanti, karena di Pare murah-murah gitu Bu. Jadi saya tuh bawain bekal, bikinin kebab berapa gitu Bu ya, berapa tempat. Ternyata Bu kata abinya, tapi abinya juga mungkin yang namanya orang tua kan Bu, kita juga sebenarnya sedih. Abinya cuma pesan gini, cuman pesan abi kakak Hamad kamu sholat duha di bandara, kamu sholat duha. Akhirnya ternyata sudah antri, baru dari sholat duha Bu. Sholat duha itu dia sempat lupa Bu ya, terus lagi antrian masih panjang dia sempat sholat duha. Di situ katanya dia berdoa betul-betul Allahumma inna duha'uka, pokoknya jika ada rezeki dari langit turunkan gitu ya, karena duitnya sedikit kasih buka sama abi. Jadi Bu dia doa di situ, terus dia antri. Begitu turun dari bandara Bu, masya Allah ternyata dia tiba-tiba disapa sama Ustazah Sarmini. Ya. Loh Muhammad mau kemana? Loh Ustazah kok di sini? Ayo sini. Akhirnya Bu aku makan di AW traktir. Ya Allah, ini rezeki besar betul gitu ya. Ditatapnya bekal-bekal Umi berarti masih bisa dimakan di Pare sehingga hari pertama nggak usah belanja. Ya. Terus apa Bu? Terus disangguin uang 200.000 sama Ustazah. Itu kerasa 200.000 tuh besar bagi dia.
Dia baru bilang apa? Seumur-umur Mi, aku baru merasakan langsung yang namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Tuh Bu. Kalau Hamad dikasih duit 1 juta, nggak mungkin dia merasakan itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin merasakan sholat duha, nggak mungkin merasakan seperti itu, nggak mungkin merasakan semuanya, nggak mungkin. Jadi tega harus didik anak kita, apalagi laki-laki. Karena hidup ini ke depan makin banyak perjuangannya Bu. Ya. Nah seperti itu, makin banyak ujian-ujiannya. Jadi perintah yang pertama ini wa ankihul ayyama minkum. Jadi ini apa Bu? Ini perintah buat kita semua ya Bu. Nah saya punya pengalaman sedikit. Saya Bu biasanya sering ada ikhwan atau akhwat. Saya termasuk orang yang tidak bisa melihat ikhwan atau akhwat tuh lama-lama ya, membujang. Ya, karena saya tahu perintah ini. Ya, saya jalankan perintah ini aja sebenarnya. Jadi kalau ada yang suka ke rumah, saya selalu tanya, kapan Kak target mau nikah? Apalagi yang saya sudah tahu, sudah dewasa, sudah apa? Karena takut umurnya mubazir, ya. Maka kemudian selalu saya tanya. Alhamdulillah itu ada salah satu kejadian di mana keajaiban juga Bu, ada 2 ya di antara santri saya yang saya jodohkan, yang saya nikahkan. Salah satunya misalnya saya tanya, "Ahi, antum gimana? Apakah sudah ada planning untuk menikah? Bagaimana kalau dengan ini gitu? Tapi usianya lebih tua." "Ya Umi, saya nggak apa-apa, malah mencari yang lebih usianya tua 2 tahun di atas saya." Ya. Oke. Tapi tolong ya, ini orang terbaiknya Umi, jadi jangan biarkan dia, jangan bawa kemana-mana. Pokoknya biar di yayasannya Umi gitu ya. Siap Umi gitu ya. Kemudian apa Bu? Ternyata karena orang Bugis ya, itu jujurannya gede, mintanya 100 juta ya. Sementara si masnya punya tabungan hanya 25 juta ya. Akhirnya Bu, orang Bugis-Bugis ini siapa? Jangan susahkan ya. Nah tapi orang Bugis lagi Bu, kalau dia semakin tinggi pangkat anaknya semakin susah tuh, tinggi jujurannya. Padahal anaknya mungkin cuma dapat nilai C itu di kampusnya, ya. Pokoknya sarjana itu tinggi nilainya ya. Nah jadi Bu, maaf ya orang Bugis, tapi sebenarnya orang Bugis itu benar Bu, itu menghargai anak perempuan juga, ya. Karena itu kalau Rasulullah kan seperti itu ya. Rasul kan berapa itu maharnya? Berapa ekor unta kan Bu? Ya. Benar juga orang Bugis, cuman maksudnya lihat dia juga kondisi, ya. Nah akhirnya Bu, saya nggak ada uang juga Bu. Waktu itu uang saya hanya 5 juta. Gimana ya Umi? Saya sudah oke, sudah srek. Kurang berapa? Ya jadi dia usahakan lagi. Kurang 50 juta lagi Mi, ya Allah gitu kan. Aduh gimana nih saya? Akhirnya Bu apa? Waktu itu Bu, saya bilang gini, saya cobalah. Karena suami saya bilang gini, Umi kalau bukan buat kamu nggak usah malu-malu. Saya punya beberapa jamaah, saya konteks lah dia. Saya tanya, Mbak, kamu dengan gajimu di yayasan, dengan masnya, ya, kan kamu ternyata mereka sudah punya rumah. Saya bilang, kira-kira bisa nyicil berapa nih ke anggota pengajian Umi pinjemin duit. Oke Mi, kira-kira berapa? Ternyata digabung, dihitung-hitung, bisanya Mi kami nyicil sebulan 500.000. Oke ya, bisa ya. Jaminannya Umi gitu, soalnya yakin ya kamu jangan, maksudnya bayarnya jangan telat-telat, saya bilang gitu. Malu juga Umi sama anggota pengajian Umi. Akhirnya Bu, siap Umi, mudah-mudahan ya, doa betul-betul ya. Maka kemudian saya coba japri, ada beberapa anggota pengajian. Ternyata Bu ada yang bilang begini, iya Ustazah saya siap bantu. Berapa Ustazah? 50 juta transfer Bu, zaman itu ya. Ya Allah, semoga diberkahi ya Bu, saya bilang gitu. Beneran nih Bu, tapi mereka lama loh Bu, 500.000. Ya nggak apa-apa Ustazah. Nah, terus Bu, akhirnya sudah menikah mereka Bu. Cicilan pertama, saya ingatkan, cicilan pertama loh bulan ini lu selesai bulan madu, ya. Tapi kan selesai bulan madu Bu, saya kan juga malu karena saya jadi jaminannya. Terus mintalah nomor rekening. Bu, minta nomor rekeningnya. Ini ada cicilan pertama dari para pengantin. Alhamdulillah Bu, mereka sudah menikah. Saya share ke beliau kan. Ternyata Bu dia bilang, Ustazah saya sudah sedekahkan 50 juta itu. Sekarang anak itu sudah 2 Bu. Kan masih di yayasan kami. Nah jadi Bu ya,
Kadang-kadang tuh saya bilang, Mbak, sampean itu berdoa-doanya apa? Saya bilang gitu. Kok ada zaman sekarang nggak kenal sama kalian mau ngasih aja loh 50 juta. Umi aja nggak dikasih, ceperannya nggak dapet, ya, nah, gitu. Maksud saya, ya. Tapi mudah-mudahan sih dapat pahalanya ya Bu ya. Nah jadi gitu Bu, artinya apa? Saya ini nggak punya apa-apa, cuman apa? Saya sekedar menggabungkan potensi-potensi yang ada. Nah ibu-ibu harus begitu. Jadi yang namanya beramal tidak mesti kita punya duit Bu ya. Tapi bagaimana kita memanage yang ada bisa dilakukan, menggabungkan ya. Itulah kenapa kemudian juga ibu tahu Masya Allah ada sebuah peristiwa ketika Rasul lahir. Kan kalau nggak salah ada 4 wanita yang hadir mendatangi janin yang baru lahir dari rahimnya Aminah ya Bu ya. Kalau nggak salah diantaranya itu udah Ummu Aiman, ada Syifa ibunya Abdurrahman bin Auf, sama ada 2 lagi ya, Suwaibah ya. Satu lagi ada sahabat siapa. Tapi Bu, keempat wanita ini Bu, ya kayak Ummu Aiman dia punya anak namanya Zaid bin Harisah, ya. Usama bin Zaid. Kemudian satu lagi kalau Abdurrahman dia seorang yang paling kaya Bu ya. Itu apa? Disebutkan oleh para ulama karena dia bersegera mendatangi tempat kebaikan, tempat lahirnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Kita harus melemparkan diri kita ya dalam setiap kebaikan. Supaya apa? Kita diberkahi gitu. Nah, sama juga kejadiannya saya bilang itu kalau terkait dengan pernikahan. Sekarang terkait yang saya ulang dimanapun terkait dengan hari ini banyak sekali korban anak-anak yang jadi korban perzinahan, hasil zina ya. Kenapa? Karena zaman ini Bu, zaman diangkatnya ilmu ya kan? Diangkatnya ilmu, pokoknya kalau sudah diangkatnya ilmu, yurfa'ul ilmi itu sudah yantasyiruz zina ya. Akan terjadi ketika diangkatnya ilmu terjadi yuksirul jahlu, kebanyak kebodohan, kemudian apa? Banyak terjadi perzinahan. Itu rentetannya itu. Diangkat ilmu, banyak kebodohan, banyak perzinahan. Gitu kan? Saya sih berdoa mudah-mudahan mereka sadar. Nah, fenomena jadi Masya Allah ya, memang itulah kenapa Bu ya, kenapa? Kalau dalam Al-Quran saya ulang-ulang. Kemarin sudah kita buka ya Bu surah Al-Baqarah kan Bu, fayata. Jadi setan itu pekerjaannya banyak. Ya banyak sekali. Tapi yang digambarkan di Quran yang paling jelas satu aja. Apa Bu? Fayata'allamuna, memisahkan ya suami dan fayata'allamuna ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zauji. Maka mereka meriset, mereka mempelajari, diriset Bu, diriset, dipelajari. Apa yang diriset? Sampai orang itu cukup dia jajan seks aja. Cukup dia zina saja. Nggak sampai ke pernikahan. Atau yang sudah nikah dirusak. Tadi malam saya naik Maxim juga, jumpa bapak umur 60 tahun, supirnya Bu ya. Dia bilang, berapa tahun Pak pernikahan? 35 tahun Bu. Apa resepnya Pak? Mengalah sama bini. Nah, berarti Bu memang sumber masalah ini, bini-bini ini perempuan. Ya. Saya tidak tahu kalau nanti suami saya diwawancarai oleh orang lain ya, mengalah sama itu Mahmudah itu, gitu ya. Nah jadi dia langsung bilang itulah resepnya. Kalau saya nggak mengalah, tapi Bu namanya istri Bu ya, kadang-kadang suka mancing kemarahan Bu. Sudah saya sesabar-sabarnya Bu, dipancingnya terus Bu. Di antaranya Bu yang paling saya sedih, diungkitnya kejadian 30 tahun yang lalu Bu dengan detail jarnya. Saya bilang, oh berarti itu kebenaran Quran ya Pak, kebenaran hadis Pak. Kata Rasul gitu Pak. Oh iya Kak Bu, iya betul Pak. Jadi perempuan itu ya suka tidak bersyukur sama suami dan mengungkit jika ada kebaikanmu 1000, ada keburukanmu 1, maka hilang yang 1000, tinggal yang 1 keburukanmu. Nah itu, itulah ya Bu. Entah. Ibu-ibu pada ketawa ya Bu. gue banget gitu kan. Nah, ya merasa bagus Bu, merasa, tapi Bu jangan merasa terus, tapi nggak dirubah ya Bu ya. Makanya banyakin minta maaf yang suaminya masih ada ya, karena ketidakadaan suami itu lebih berat Bu ya, jadi bersyukurlah. Nah, sehingga ibu-ibu tadi kita nggak apa-apa Bu ya bahasnya pelan-pelan, biar ibu sampai paham.
Pertama tadi apa? Ada perintah kita buat menikahkan anak kita sendiri. Juga kalau kita melihat ada pasukan-pasukan bujang, pasukan-pasukan jomblo fisabilillah di sekitar kita, tanggung jawab kita. Gak boleh kita diem-diem aja. Apalagi kita lihat dia anak solih dan solihah. Kalau kita nggak punya duit, putar otak kita supaya kita bisa bantu. Makanya dulu di Turki juga itu waktu zamannya kekhalifahan Turki Utsmani, Bu, itu ada wakaf bantuan untuk yang mau menikah dari pemerintah. Ya, Bu, supaya dimudahkan. Ya. Kalau di orang, Bu, kalau nggak salah saya pernah, Bu, juga punya teman, Bu, ya, di pondok ya, orang Bugis, Bu, di Macopa kalau nggak salah. Itu semua anaknya nikah muda-muda. Ada beberapa, Bu, yang cerai 3-2 kali. Saya tanya, kenapa begitu, Ustazah, Ustadz? Ya enggak apa-apa cerai berkali-kali daripada dia berzina berkali-kali. Kalau cerai itu kan dia belajar lagi di situ. Belajar dia, biar aja dia belajar. Ya. Dia belajar, tapi kalau saya ngeri juga kalau kayak gitu, Bu, ya, kalau nggak mau juga. Artinya apa? Orang punya masing-masing cara. Ya. Jangan sampai kita ini sudah tahu anak kita sebenarnya ini sudah sampai tingkat haram sebenarnya dia, halal apa? Wajib untuk menikah, kita kemudian menahan-nahannya, ya. Atau kemudian kita nggak peduli, pura-pura nggak tahu. Nah, itu nggak boleh. Juga termasuk anak-anak di sekitar kita. Nah, apalagi sekarang banyak sekali orang-orang yang kemudian ahwat-ahwat terutama usianya sudah 35, 40. Nah, kita yang sudah nikah ini juga ya belum siap di poligami. Itu masalahnya. Ya kan? Harusnya kan ini ada yang kita siap di poligami. Jadi yang sudah usia-usia tua ini kita jadikan ya teman kita. Kadang-kadang juga suami kita nggak siap juga, ya, Bu, ya. Maka apa? Maka itulah bantuannya. Kita mencarikan mereka pasangan. Kalau kayak guru saya, Bu, anggota pengajiannya masih gadis, dicarikannya pasangan berapa kali ta'aruf terus gagal terus. Misalnya sudah mau 40. Dia bilang, "Mbak, ta'aruf sekali lagi, kalau gagal sudah nikah sudah sama abinya." Akhirnya, Bu, kenapa gagal lagi? Udah, Ibu nikah betul sama suaminya. Iya, Bu. Dan hidup satu rumah, Bu. Ya Allah, luar biasa istrinya, Bu, ya. Kalau saya belum bisa kayak gitu. Nah, jadi Ibu sekalian, ini adalah tanggung jawab kita. Berarti, Bu, apa? Ada tambahan tanggung jawab, ya. Termasuk, Bu, kalau ada keponakan atau siapapun yang dimaksud dengan wa ankihul ayama di sini tadi, berarti kita juga punya kewajiban. Kalau kita lihat anak-anak kita belum dewasa secara finansial, secara pikiran, maka juga kita kewajiban kita mendewasakan dia, ya, bukan segera nikah-nikahkan. Karena saya, Bu, dalam proses itu, Bu, ada yang gagal. Sedih betul yang laki-lakinya, kadang sedih betul yang perempuannya. Saya bilang, Mbak, ya, kamu 10 kali proses gagal, 10 kali kamu dapat pahala sama dengan 10 kali kamu pacaran. Tapi saya tanya, dalam proses ini yang pertama, apa pelajaran yang kamu dapat? Ya Ustazah, saya terlalu gegabah. Ya Ustazah, ternyata saya baru mengukur diri saya. Ternyata saya bukan orang yang belum siap jadi bapak sebenarnya. Saya sampai suruh ke rumah saya, coba ke rumah Umi. Kamu kira-kira kalau lihat rumah Umi kotor, tiba-tiba punya inisiatif nggak? Ternyata kan kamu main HP aja, saya bilang. Sementara pengen dapat yang hafizah, yang pintar masak, yang ini, ya. Bagaimana kamu gitu? Kalau cuma modal wajah aja, banyak wajah yang ganteng juga, saya bilang gitu kan. Kadang-kadang kan mengadakan wajah sama bacaan Quran, nggak bisa. Nggak bisa bacaan Quran sama wajahmu yang ganteng itu. Dengan apa lagi jabatanmu di sebuah organisasi, nggak bisa. Awat tuh sekarang pinter-pinter. Ya Umi, betul. Saya ternyata ya masih main HP. Iya, kamu main HP. Nanti Umi yang melayani kamu, kamu cuci piring, saya bilang gitu. Nah itu, jadi apa? Yang laki-laki kita gituin. Sama yang perempuan. Mbak, gimana kamu mau jadi ibu ya? Sementara kamu lihat nih, Maryam sudah teriak-teriak mandi, kamu nggak mandiin segera, ya? Kamu malah baring-baring aja main HP-mu. Kayak apa kalau kamu punya anak? Nah gitu. Jadi artinya apa? Kita uji dulu mereka.
Artinya kalau kita sudah punya kedekatan, entah itu keponakan, entah siapa. Ya, seperti itu. Kemarin juga ada yang saya ajarin, coba kamu goreng kerupuk, hangus semua kerupuknya Bu yang laki-laki goreng. Tuh kayak apa kalau nanti binimu melahirkan, goreng kerupuk hangus. Gitu. Syukur kerupuk, aku bilang, kalau ayam kayak apa? Mahal ayam, ya. Nah jadi Bu, ini adalah tugas kita. Kenapa Bu? Karena di sekolah ini nggak ada ilmunya, ya. Nah berarti apa Bu? Akhirnya Bu tambah belajar, tambah banyak kok pekerjaan pian kan? Ya kan Bu? Ibu bersyukur apa? Apa musibah nih Bu? Ya. Nah, bersyukur. Jadi ibu punya kewajiban terkait hal ini. Maka mulai lihatlah siapa-siapa keponakan ibu, ya. Siapa-siapa Irma atau remaja masjid di samping ibu, ya. Mulai diperhatikan, dilihatkan. Kita punya kewajiban ini, ya. Apalagi tadi Bu, fenomenanya banyak terjadi apa Bu? Perzinahan. Termasuk banyak juga anak-anak hasil zina yang juga harus diselamatkan, ya, yang sudah terlanjur, ya. Kemarin juga ada tetangga saya lagi datang menangis, ya. Karena apa Bu? Karena keluarganya minta tanggung jawab anaknya dinikahi. Tapi si perempuannya sudah hamil 2,5 bulan. Sementara menurut dia baru melakukan dengan perempuan itu baru 1 bulan yang lalu. Jadi dia ini karena dia memang anak orang susah, jadi dia seperti jadi korban. Akhirnya menikah, maghrib Bu, dia pulang ke rumah mamanya nangis-nangis subuh. Anak laki-laki Bu. Jadi Bu, zaman sekarang itu ya Allah luar biasa ujian-ujian kehidupan. Semoga kita dilindungi Allah, ya. Jadi ibu harus tahu perintah ini ya. Kemudian wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu. Nah satu lagi, rata-rata Bu, ketakutan kita kalau anak-anak menikah nanti makan apa, ya nggak Bu? Bagaimana finansialnya? Allah bilang sampai jika ya fuqara maka Allah akan mengkayakan, ya. Pasti kaya. Jadi artinya apa? Tidak pernah ada orang menikah itu miskin kalau dia menjalankan perintah Allah. Artinya apa? Si perempuan taat menunaikan kewajibannya, si laki-laki punya tanggung jawab yang sangat matang untuk melakukan tugasnya sebagai seorang laki-laki. Ya. Jadi ini janji Allah. Bahkan ternyata di antara cara untuk mengkayakan anak kita itu adalah dengan cara nikahkan. Kenapa anak kita miskin terus, susah terus? Karena dia belum menikah. Ya, yang penting kita berikan skill-skillnya dan bekal-bekalnya, ya Bu ya. Kayak kakak Sofi sekarang sudah hamil 3 bulan, ya Bu ya. Dia sudah mulai mikir apa ya tambahannya Mi ya. Kalau abang bisa ini, Kak Sofi bisa apa ya sambil di rumah, itu sudah mikir. Dulu nggak pernah mikir begitu Bu, ya. Nah minimal nanti Mi kalau aku mau belanja sendiri adalah duitku. Oh iya aku bisa kerja part time di sini. Bisa mengedit ya tulisan buku atau apa, sebenarnya banyak proyek-proyek yang lain. Oh iya aku bisa sambil jualan gamis. Nah itu kepikir Bu. Jadi apa? Dia kayak kreatif ya, seperti itu. Nah itu sehingga karena apa? Kehidupan sudah dijalannya sendiri ya. Nah kemudian Nah ini harus menjadi jadi Bu. Ini kalimat berikutnya ya. Iyakunu fuqara, Allah tahu kita semua itu ketakutan kita rezeki. Itu makanya kenapa ada sebuah riwayat di mana seorang badui datang kepada ya Rasul, kenapa tuh Tuhanmu sampai bersumpah? Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mislu ma annakum tantikun. Dan sungguh demi kata Allah, ya, fa wa rabbi, demi Tuhan yang memiliki langit dan bumi, sesungguhnya rezeki itu adalah hak sebuah kebenaran. Sebagaimana benarnya kamu bisa mengucapkan sesuatu. Nah, seperti itu. Sehingga ada juga di sini satu isyarat bahwa rezeki kita itu tergantung dari lisan kita. Ya. Lisan kita tergantung dari apa Bu? Hati kita. Ya. Sebenarnya saya hari ini mau menutup ayat ini dengan satu keterkaitan dengan hati tadi yang dari awal saya bahas, keterkaitan antara qalbun salim, ya, hati yang bersih,
dengan bab yang pertama ini yang dalam surah An-Nur ini ya. Permasalahan surah An-Nur, permasalahan tentang bagaimana proses menikahkan dan sebagainya, dan juga menjalani proses pernikahan anak kita sampai kita yakin tentang bahwa kita akan dikayakan anak-anak kita, bahkan kayanya bukan hanya kaya dari sisi finansial, tapi juga kaya pengalaman ya, kaya pengalaman, kaya ilmu yang langsung dihadapi, bagaimana menghadapi mertuanya, bagaimana menghadapi suaminya, keluarga, itu saya dapat banget. Kayak kakak Sofi udah beda bicaranya dan sebagainya, dia kaya banget ya. Jadi seperti itu yang harusnya belajar ditempuh dalam waktu 10 tahun, dia dapat dalam waktu menikah misalnya berapa bulan, Bu ya. Nah itu seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada waktu, karena sudah jam 11 ternyata ya, kita bisa lanjutkan nanti. Saya diingatkan di bab yang pertama di ayat surah An-Nur ini, surah cahaya ini, nanti keterkaitan banget dengan qalbun salim ya Bu ya, karena proses supaya kita punya kemampuan, skill untuk bisa menikahkan anak kita ya, punya kekuatan ya, mendidik anak kita segera dia juga mencapai masa balik ya. Kemudian terkait dengan rezeki, semua itu terkait dengan kebersihan hati kita ya. Seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.